Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan famili? Demokrasi tidak untuk melayani penguasa. Demokrasi ditujukan memuliakan warga negara. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Pejabat yang gemar mencari rente dengan menjual negerinya, pada dasarnya telah membinasakan dirinya. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Menjaga negara dari gelap mata kuasa, berpihak pada setiap masalah nyata warga negara. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan. Sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Tidak gampang marah karena publik rajin menuntut, bekerja dengan dedikasi yang absolut. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk arungi medan politik yang terjal. Wajah penjara cermin hukum negara. Sungguh-sungguh atau pura-pura. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Karena kita harus berlari cepat sebelum semuanya jadi terlambat. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasakusuk elit berebut kekuasaan. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius.
Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi keegoisan dalam diri. Negara kita sangat beragam, butuh kemampuan toleransi guna mencari jalan tengah untuk menghadapi perbedaan. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Jangan bermain sama nasib kamu sendiri. Lakukan totalitas bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan. Soal kalah menang jangan Anda bilang sekarang, kita berjuang dulu. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke, jika pemudanya kehilangan idealisme? Apa arti ijazah yang bertumpuk, jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Saat pragmatisme menjadi sobat kekuasaan, idealisme yang akan menyemai perlawanan. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang sering kali tak bertepi. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa, kecakapan bukan salinan genetika. Satu demi satu lembaga amanah reformasi ditundukkan rayuan korupsi. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian, yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Tanah air adalah petak-petak yang harus diolah. Tanah air adalah lautan yang harus dibelah. Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab. Bukankah melelahkan jika selalu ikut tren, apalagi hanya agar dianggap keren? Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi, bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Jika pemimpin tidak harmonis, rakyat juga yang akan teriris. Akhirnya politik menjadi soal modal, rakyat diajarkan memilih yang terkenal. Tanpa perubahan cara berpikir, pindah ibu kota hanya pindah masalah. Tidak gampang takluk oleh kegagalan, terus mencipta momen kebangkitan. Jika semua sibuk memburu kemenangan,
Demokrasi tak lebih sekadar barang dagangan. Pelayanan jadi sapi perah, kewajiban terlacur menjadi hadiah. Kemampuan membaca medan, kecerdikan melihat kesempatan, dibutuhkan di tengah persaingan. Jabatan menjadi berhala ketika penguasa lebih sayang dukunnya. Simbol dan panji agama pantang tergadai, terlebih di kemuliaan bulan suci. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa, membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas. Negarawan yang taat konstitusi, bukan menyerah pada selera politisi. Politik seharusnya soal sehari-hari, memecahkan masalah publik penuh peduli. Mengisi ruang kosong pemerintah, bertindak nyata bukan dengan banyak kata. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktik muslihat. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama, tetap nyaman di singgasana. Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsyafi batasan etika. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat.